Perkenalkan, nama saya Dian Karo dari kelas manajemen pagi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pasar luar negeri. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalim SEMM, mata kuliah manajemen pemasaran 2. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang strategi memasuki pasar luar negeri melalui sosial media. Saat ini, berbisnis bisa dilakukan dengan gadget yang ada di tangan Anda. Semisalnya smartphone, banyak bisnis startup yang menuai sukses karena memang pasar di dunia maya sangat besar. Bahkan internet, termasuk sosial media, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern saat ini. Oleh sebab itu, apapun bisnis yang Anda miliki, baik bisnis jasa ataupun produk, Anda bisa menggunakan sosial media sebagai alat perantara untuk memasarkan produk Anda. Seperti misalnya Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk menembus pasar internasional. Memang terdengar gila menggunakan sosial media untuk menembus pasar internasional. Tapi kita di sini di era digital di mana tidak ada batasan ruang dan waktu, sehingga pasar internasional semakin terbuka lebar bagi siapa saja yang lihai memainkan jarinya untuk strategi bisnis online-nya. Memang benar, jika sosial media saja sudah cukup untuk menampilkan barang dan jasa yang Anda tawarkan kepada pasar luar negeri, namun rasa percaya konsumen akan semakin meningkat ketika Anda juga memiliki website resmi yang dijadikan toko online. Website adalah hal yang sangat krusial, bahkan ketika Anda membuat akun sosial media untuk toko atau perusahaan akan dimintai link dari website resmi yang Anda miliki. Buatlah semua akun sosial media di sosial media. Namanya juga mau menembus pasar luar negeri. Dengan sosial media, maka hal wajib bin kudu untuk membuat akun sosial media. Manfaatkan semua jenis akun sosial media untuk menyebarkan iklan dan produk atau jasa Anda. Dimulai dari Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google+, Facebook Messenger, BBM, dan lain sebagainya. Serta yang tidak boleh ketinggalan adalah membuat akun link dengan tampilan yang profesional. Yang kedua yaitu membuat fanpage Facebook. Selain akun-akun tersebut, jangan lupa untuk membuat fanpage Facebook. Lewat fanpage, inilah Anda bisa melihat tingkat peminat dari bisnis yang Anda miliki. Jika jumlah likers semakin banyak, maka potensi pembeli juga semakin tinggi. Terlebih jika Anda melakukan promosi fanpage tersebut. Promosi fanpage juga tidak terlalu mahal. Wajar jika fanpage Facebook merupakan salah satu trik untuk meningkatkan angka penjualan produk atau bisnis Anda, termasuk juga untuk menembus pasar luar negeri yang bisa dibilang efektif. Yang ketiga yaitu lakukan promosi online. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk promosi bisnis Anda secara online, yaitu lewat sosial media. Jika menggunakan BBM, bisa dengan menggunakan broadcast. Jika fanpage Facebook bisa dengan bayar dan lain-lain. Memaksimalkan iklan atau promosi online baik yang gratisan atau yang berbayar agar semakin efektif. Tentu, jika targetnya adalah pasar luar negeri, ketika melakukan iklan atau promosi, penggunaan bahasa Inggris juga penting. Yang berikutnya itu gabung pasar online dengan internasional. Sama seperti marketplace lain di Indonesia, hanya saja marketplace seperti Amazon.com, Alibaba.com, dan eBay.com memiliki jumlah pasar yang lebih luas karena memang mereka adalah marketplace tingkat internasional. Oleh sebab itu, kesempatan untuk mendapatkan pelanggan dari luar negeri semakin banyak lagi. Jadi, Anda bisa melakukan promosi secara online di sosial media dengan mengambil link dari akun atau toko online Anda di beberapa marketplace yang sudah disebut di atas tadi, yang di pembahasan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pahami prosedur ekspor impor.
Pastinya jika Anda ingin menembus pasar luar negeri, berarti Anda akan melakukan pengiriman ke luar negeri atau ekspor. Oleh karena itu, wajar jika Anda harus memahami prosedur ekspor-impor. Memang tergantung dari jenis barang apa yang Anda tawarkan, karena barang ekspor bisa dikategorikan barang terlarang, barang dibatasi, dan barang bebas ekspor. Bagaimana? Tertarik atau mencoba menembus pasar luar negeri dengan media sosial? Cara-caranya boleh dilakukan seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian yaitu perkembangan kondisi ekonomi yang ada saat ini menuntut kita untuk selalu update terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal juga lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan eksternal bagi suatu perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja, dikarenakan kesadaran pemasar untuk mengetahui perkembangan kondisi lingkungan eksternal akan ikut serta dalam mempengaruhi program pemasaran yang tepat. Jika berbicara mengenai strategi, maka kondisi eksternal nantinya akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian kondisi persaingan saat ini menyebabkan perusahaan harus ikut serta sebagai pelaku dalam perdagangan internasional. Jika ingin bertahan dan mendapatkan profit yang lebih, keadaan ini kemudian harus direspon cepat dengan berbagai cara atau strategi dari perusahaan yang ada di tanah air, yang pasarnya sudah jenuh dengan pasar nasional saat ini. Beberapa caranya yaitu, yang pertama lisensi, yaitu merupakan strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Yang kedua yaitu ekspor, merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang ketiga yaitu brand selling, merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis atau menggunakan bisnisnya. Yang keempat yaitu kontrak manufacturing. Yang kelima international joint venture dan aliansi strategi. Yang keenam forensik. Dari berbagai strategi yang tersebut diurutkan berdasarkan komitmen, kontrol risiko, dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan jika menggunakan strategi tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.